Oke, sebelum kita lanjut ke tutorial menggunakan aplikasi Swiss Manager, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aplikasi Swiss Manager. Ya, aplikasi Swiss Manager adalah software pairing internasional yang diakui oleh FIDE atau induk organisasi dari catur dunia. Ya, software ini langsung bisa bekerja secara otomatis begitu kita sudah memulai menginput data, ya, mulai dari awal sampai akhir sudah terprogram. Pemenangnya adalah akumulasi poin paling banyak. Keunggulannya sendiri dari aplikasi Swiss Manager, yang pertama, dapat diupdate. Jadi aplikasi Swiss Manager selalu dapat mengikuti perkembangan FIDE atau dari induk organisasinya, ya. Setiap ada aturan baru, aplikasi Swiss Manager akan menyesuaikan dengan mengeluarkan versi terbarunya. Yang kedua, memiliki server untuk mengupload hasil turnamen. Jadi dari turnamen yang kita buat di aplikasi Swiss Manager, nanti kita bisa mengupload hasilnya atau bisa mengecek langsung melalui website dari chessresult.com. Yang ketiga, akurat dan handal. Fitur pairing yang lengkap, sangat akurat, dan resiko error sangat minimal menggunakan aplikasi ini. Yang keempat, mudah digunakan dengan user interface yang menarik dan simple. Yang terakhir, tersedia dalam berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia sendiri. Yuk kita langsung buka aplikasinya saja. Nah, ini merupakan tampilan pertama dari aplikasi Swiss Manager, ya. Bisa kita lihat. Kalau teman-teman misalnya ingin mengganti bahasanya ini, kita bisa melalui menu order di sini, ya. Kita pilih language selection. Nah, di sini kita tinggal pilih bahasa yang kita ingin pakai. Ada bahasa Indonesia di sini. Tapi saya ingin mencontohkan menggunakan bahasa Inggris saja, jadi tidak saya rubah, ya. Kemudian caranya untuk menggunakan aplikasi Swiss Manager, kita harus membuat turnamen baru terlebih dahulu, ya. Kita klik di menu file, kita pilih new tournament. Nah, di sini muncul lagi beberapa jenis tipe turnamen yang ingin kita gunakan. Yang pertama ada Swiss System, yang kedua Swiss System with Team Tiebreak, yang ketiga Swiss System for Team, yang keempat round robin, yang terakhir ada round robin for team. Kita gunakan yang Swiss System dulu, yang standar atau yang sering digunakan untuk pertandingan catur. Kita pilih OK. Nah, nanti kita muncul untuk ini, untuk pemberian nama filenya. Nanti kita coba kasih nama percobaan catur 1. Save. Kemudian muncul turnamen data dialog atau informasi yang ingin kita buat di turnamennya. Yang pertama ini ada turnamen name atau nama turnamennya. Misalnya kita tulis catur turnamen catur Jawa Timur. Untuk remix-nya ini bebas, pilihannya opsional, tidak harus diisi. Organisasi bisa diisi percasi jika yang mengadakan percasi, atau tingkat sekolah bisa diisi sekolah yang mengadakan. Untuk website ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Email juga. Time control opsional juga, bisa diisi 10 menit. Turnamen direktur itu pemimpin turnamennya itu siapa? Misalnya kita contohkan di sini ada namanya Ivan Renaldi. Kemudian save arbiter, pimpinan wasitnya Denny Sukroni. Ini contoh saja, ya. Kalau untuk deputi itu wakil dari dari wasit. Kemudian kalau arbiter itu wasit yang sedang bertugas. Misalnya
Rahmat. Oke, lanjut ke federasi. Federasi kita isi sesuai negara yang digunakan. Misalnya kita Indonesia, pilih Indonesia yang atas sendiri. Lokasinya misalnya kita diadakannya di Surabaya. Untuk jumlah rondenya itu sesuai dengan jumlah pesertanya, ya. Untuk jumlah pesertanya itu biasanya bisa kita lihat di tabel sebagai berikut, ya. Di sini ada tabel untuk jumlah babak yang diperlukan apabila jumlah pesertanya 5-8 menggunakan 3 babak. 9-16 peserta jumlahnya, babaknya ada 4. Kemudian 17-32 peserta yang diperlukan ada 5 babak dan seterusnya, ya. Kita coba kita pakai yang 5 babak atau peserta kurang lebih 17-32. Kita isi di sini 5 babak. Terus ini untuk kelompok umurnya, misalnya ini turnamen untuk tingkat SMP, jadi umurnya SMP itu sekitar 12 sampai 14. Ini saya tulis saja biar memperjelas turnamennya. Tingkat SMP gitu saja, nggak apa-apa. Atau untuk memperingati apa gitu, tingkat SMP. Lanjut, kemudian ini untuk tanggalnya, dimulainya kapan, selesainya sampai kapan. Ini kelompok umur. Kemudian ini standar 1-1, sortingnya kita isi nasional saja. Untuk time controlnya kita sesuaikan dengan pertandingan yang ingin kita buat. Misalnya kita buat caturnya tadi di sini 10 menit. 10 menit berarti termasuk kategori catur cepat atau rapid. Ini standar game point 1,5 0, yang menang dapat poin 1, remis poin setengah, yang kalah dapat poin 0. Kemudian untuk rating FIDE atau peringkat internasional kita pilih no, yang rating nasional juga pilih no. Klik OK. Nah, di sini muncul untuk pengisian nama pesertanya, ya. Kita langsung praktekkan. Untuk pengisiannya kita ambil yang di bawahnya. Di sini misalnya contoh pemain pertama kita pakai abjad saja biar mudah. AA. Yang muncul di sini bacanya nama lengkap, terus di sini ada short name. Ini sesuai dengan yang kita tulis di sini. Lanjut yang kedua, BB, CC, I, R. Nah, tadi kita menggunakan 5 babak, pesertanya minimal 17, jadi kita pakai 18 saja. Kalau sudah, kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita sudah bisa melihat pesertanya atau ranking awalnya. Di menu list kita bisa klik di standing rank. Nah, ini tadi nama-nama yang sudah kita input sesuai urutannya, biasanya sesuai abjad sampai 18. Kemudian untuk pairingnya kita bisa langsung klik di menu pairing, komputer pairing. Nah, ini kita bisa pilih yang atas jika tidak ingin di-online-kan. Kalau ingin di-upload hasilnya di halaman testresult.com, kita pilih yang bawah. Ya, di sini saya pilih yang bawah. Kemudian untuk pairing optionnya pilih normal saja. Kemudian untuk color nomor 1 pilih random, ya. Jadi nanti acaan, bukan dipilih yang nomor 1 langsung putih, bukan. Kita pilih random saja. Kemudian klik start. Pairing done, langsung kita pilih OK. Kita bisa lihat hasil pairingnya di menu list, kemudian pairing. Nah, ini sudah muncul untuk babak pertama hasil pairing dari aplikasi Swiss Manager, ya.
di sini keterangannya ada nama di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kiri itu pegang bidak yang warna putih, sedangkan yang di sebelah kanan itu bidak warna hitam. Kemudian kalau babak pertama sudah selesai, kita bisa menginput hasilnya di menu input, kemudian enter result atau hasil pertandingan. Misal A ketemu C, menang yang putih, kita pilih 1-0. K sama B, menang yang K, kita pilih yang 1-0, menang yang putih. C sama L, misalnya menang yang hitam, kita pilih 0-1. M sama D, menang yang hitam, kita pilih 0-1. E sama N, misalnya hasilnya remis, kita pilih setengah, ini juga setengah, menang putih, menang hitam, menang putih. Kalau hasilnya sudah diinput, kita langsung klik N. Kita langsung bisa lanjut ke babak selanjutnya atau ke menu pairing untuk babak kedua. Untuk hasilnya dari ronde babak pertama bisa dicek dulu untuk ranking sementara di menu standing di sini. Nah, ini untuk ranking pada ronde pertama saja hasilnya. Ini nomor satunya yang namanya AA. Kita lanjut lagi langsung ke menu komputer pairing untuk babak kedua. Ini sama, tidak usah dirubah, langsung kita klik start. Done, kita klik OK. Kita lihat lagi hasilnya di menu order, kemudian pairing. Nah, ini untuk pairing babak kedua. Jika sudah selesai lagi, kita bisa menginput seperti tadi. Enter result ya, kita agak cepat. N. Lanjut pairing babak ketiga, start. Oke. Input, enter result. N. Pairing, komputer pairing, lanjut ke babak selanjutnya. Oke. Babak keempat, kita input hasilnya. N. Input menu pairing lagi, kita lanjut ke babak kelima, start. Oke. Kita masukkan lagi untuk hasil babak kelima, misalnya menang putih semua. N ya. Kalau sudah lewat babak kelima, bisa dicek di sini. Kelima rondenya, kita sudah tidak bisa melakukan pairing lagi. Ya, sudah tidak bisa dipilih karena jumlah babaknya sudah habis. Untuk itu kita bisa langsung mengecek hasil atau yang menjadi juara pada turnamen ini. Kita bisa lihat di menu list, kemudian standing. Ini untuk final rankingnya ya. Kita bisa lihat untuk pemenangnya yang namanya GG ya. Kita bisa lihat di sini poinnya 4, jumlah kemenangnya 4 kali. Ini bisa dilihat Solkov sama Sinnesbon burgernya di sini ya. Kemudian kita juga bisa melihat untuk ranking cross table. Ini jumlah keseluruhan dari setiap babak. Ini untuk babak 1, babak 2, babak 3 sampai babak ke-5. Bisa dilihat semuanya di sini ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oh ya, kalau ingin mengupload hasil cheese resultnya itu bisa melalui menu di sini. Nah, kita langsung mengupload di halaman cheeseresult.com. Nah, ini upload oke. Ini langsung bisa dicek hasilnya di cheeseresult.com. Oke. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa langsung coret-coret di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.